Shalom sahabat belajar dimanapun kalian berada. How are you doing? Tentunya tetap sehat dan semangat ya. Well, today I'm gonna explain to you about cause and effect relationship. Talking about cause, tentunya kalian tidak asing lagi mendengar kata because, mendengar kata cause. Itu artinya adalah sebab ya, sebab atau karena ya. Nah, untuk cause sendiri itu it happen first and tell us why something happens. Jadi untuk cause itu terjadi duluan dan menceritakan kepada kita kenapa sesuatu itu terjadi. Oke. Nah, untuk effect, effect ini dampaknya ya, the result after cause ya, so it happens after cause, sesudah cause jadi ini ada efeknya. Kemudian tell us what happened, menceritakan kepada kita apa yang terjadi. Oke. Untuk cause and effect sendiri nanti kita akan bahas lebih dalam ya. So I give you some examples in bahasa to deepen your knowledge about it. And then there are two columns here, column cause and column effect. Oke, untuk column cause there are three clauses here. Kemudian untuk column effect ada juga three clauses here. Oke, as I said to you before, cause itu sebab ya. Jadi kita bisa menggunakan kata penghubung karena. Sedangkan untuk effect itu akibat. Kita bisa menggunakan kata hubung dengan jadi atau sehingga. Nah, di sini ada 3 klausa contoh dalam bahasa Indonesia. Ada musim hujan, kemudian bawa jas hujan. Oke, coba kita hubungkan. Ada 2 klausa ini menjadi satu sentences ya. Misalkan musim hujan, saya bawa jas hujan. Jadi di sini sudah jelas yang terjadi duluan itu mana. Nggak mungkin dong yang terjadi duluan saya bawa jas hujan, kemudian musim hujan datang, gitu kan. Kemudian karena sekolah memberlakukan sistem pembelajaran online, saya sering beli kuota, ya. Atau misalkan kita balik juga tidak mempengaruhi makna ya sebetulnya. Saya sering beli kuota karena sekolah memberlakukan sistem pembelajaran online gitu ya. Kemudian ada coronavirus, akibatnya kita pakai masker. Bukan efeknya ini terjadi duluan kita pakai masker lah coronavirus datang, tidak seperti itu. Jadi pakai masker di sini adalah efek dari coronavirus atau cause yang terjadi duluan. It happened first gitu ya. I give you one example in English ya. There are two sentences here, two clauses here. It is raining and then I can't go outside. Nah, kira-kira di sini kalian memahami mana sih yang terjadi duluan gitu, yang termasuk cause, dan mana yang terjadi belakangan atau the result dari something happen itu yang termasuk effect. Ayo, kira-kira yang mana? Apakah yang terjadi duluan itu it is raining, hujan, atau yang terjadi duluan itu saya tidak bisa pergi keluar? Oke, yang mana coba? Oke, let's discuss. Kita menggunakan kata penghubung because ya di sini. Because it is raining, I can't go outside. Karena hujan, saya tidak bisa keluar. Atau bisa juga kita rubah, kita move ini klausanya di depan. Kemudian untuk cause-nya ini ada di belakang ya. I can't go outside because it is raining. Sebetulnya maknanya sama nggak sih? Sama tentunya. Juga kita menggunakan effect ya. It is raining, so I can't go outside. Hujan, jadi saya tidak bisa pergi keluar. Nah, tentunya di sini kalian sudah mendapatkan pemahaman sedikit ya tentang kalimat cause and effect. But don't worry, I will give you some more example. Sebetulnya ada beberapa tips ya yang kalian harus pelajari untuk bisa mengerjakan evaluasi cause and effect. Yang pertama, saya namakan ini 3 jurus ya, 3 jurus jitu. Yang pertama adalah conjunction. Nah, conjunction ini adalah konjungsi atau dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung ya. Nah, di sini kalian harus bisa memahami dan bisa menghafal mana saja yang termasuk konjungsi cause
mana saja yang termasuk konjungsi efek. Nah, kalian harus bisa membedakan. You have to differentiate ya, both of them. Nah, untuk konjungsi cause di sini ada because, since, for, when, owing to, due to, because of, for the reason that. Kalian yang sering menggunakan kata as itu kan sebagai mem ya. Since itu sejak, kemudian for di sini adalah untuk ya. Nah, untuk conjunction ini kita menerjemahkan, kita memahami ini adalah sebagai konjungsi cause atau kita artikan karena, gitu ya. Kemudian untuk efek, nah efek di sini ada so, jadi, thus, therefore, oleh karena itu, consequently sebagai akibatnya, as a result of, as the consequence of, for this reason, for all these reasons. Jadi di sini kita artikan jadi, sehingga, oleh karena itu, atau akibatnya. Nah, untuk kalian yang banyak banget yang harus dihafalkan, cukup satu aja deh ya. Kalian memahami ini semua dengan arti jadi, atau saya lebih cenderung ke sehingga ya menghafalkannya. It's okay. Intinya you have to or you can differentiate, kalian bisa membedakan mana yang termasuk konjungsi cause dan mana yang termasuk konjungsi effect. So, is it clear? Okay, let's move on. Nah, sekarang saya tantang kalian ya untuk recognize kalimat mana yang ada konjungsi cause-nya dan kalimat mana yang ada konjungsi efeknya. Oke, I give you some seconds to think. Yep. Masih bisa lihat lagi konjungsinya yang mana? Are you sure? Yeah, let's discuss which is cause and which is effect. Untuk cause sendiri I give the highlight yellow color and effect green color. Coba kalian perhatikan. Jadi kalian sudah tahu kan ya, so, for, thus, as, owing to. Oke, good job. Nah, kita lanjutkan untuk jurus yang kedua. Nah, untuk jurus yang kedua kalian harus bisa membedakan dan harus bisa mengingat posisi konjungsi. Nah, kita bahas yang pertama adalah untuk konjungsi cause ya. Untuk konjungsi cause, posisinya itu ada di depan dan juga ada di tengah. Nah, dalam satu kalimat di sini kan sebetulnya ada dua klausa cause dan klausa effect, dan dihubungkan dengan kata konjungsi atau kata penghubung. Nah, untuk konjungsi cause sendiri itu ada di depan sama ada di tengah. Nah, di sini otomatis kalau di situ untuk konjungsi cause kalimat yang mengikuti berarti itu kalimat cause dong. It is raining, berarti ini it happened first, kemudian this is the result atau effect. Begitu juga jika posisinya kita balik ya, konjungsinya di sini untuk konjungsi klausa cause ada di belakang sesudah effect. Nah, di sini ada because, berarti kalimat yang mengikuti ini adalah kalimat cause. Sedangkan sisanya the rest, this is adalah effect sentence gitu ya. Next, nah untuk konjungsi efeknya sendiri, ingat, please remember, kalau konjungsi cause tadi ada di depan sama ada di tengah ya. Tapi kalau untuk konjungsi efek di sini dia hanya ada di tengah. Jadi nanti kalau ada soal gitu, blank-blanknya itu ada di depan, tidak mungkin, jangan kalian kasih konjungsi efek. Tapi ya, jika blank-blanknya ada di depan, ingat jangan kalian kasih konjungsi efek ya. Tapi di sini adalah miliknya cause. Yang lebih jelas lagi, konjungsi efek itu dia ada di tengah. Alright? Oke. It is raining, so I can't go outside. Jadi di sini it is impossible we say so I can't go outside. It is raining. No, I'm sorry. Oke. Setelah kalian tadi memahami mana yang termasuk konjungsi cause dan mana yang termasuk konjungsi effect, nah di sini kalimat yang mengikuti konjungsi tersebut otomatis kalimat dari konjungsi tersebut. For example, di sini so itu termasuk konjungsi apa? Konjungsi effect. Jadi I open Google Maps, di sini adalah konjungsi efeknya.
ya. Jadi yang terjadi duluan yang mana? I was lost, ya. Saya tersesat. Jadi saya membuka Google Map. Bukan saya membuka Google Map terlebih dahulu baru saya tersesat. No, ya, that's wrong. Ya, di sini I was lost, so I open Google Maps. Kemudian we decided to book into a hotel, for it was getting late. Nah, karena sudah terlambat, sudah gelap gitu ya, we decided to book into a hotel. Kita jadinya memutuskan untuk menginap di hotel. And then number 3, the road was clear. Ya, jalanannya sepi ya. Thus, oleh karena itu, the journey was quite quick. Wah, perjalanannya cepat ya. Karena jalanan sepi, hambatannya juga kecil gitu ya. Is it raining again? I will have to stay at home. Karena hujan lagi, saya harus tinggal di rumah. Nah, di sini owing to the bad weather, the match was cancelled. Karena cuaca buruk, jadi pertandingan dibatalkan. And then jurus yang ketiga, kita memakai translation. Oke, ketika kalian nanti ada soal menghubungkan dua kalimat untuk menjadi satu kalimat memakai konjungsi cause atau konjungsi effect, dan kalian lupa akan posisinya ya, jadi kalian bisa menggunakan jurus yang terakhir, yaitu jurus translation, jurus menerjemahkan. Nah, di sini you can go first and then you are the oldest. Kamu bisa pergi duluan, kamu yang tertua. Nah, kira-kira ini yang sebabnya mana, yang akibatnya mana? Alright, sebabnya apakah kita pakai karena ya? Kita pakai karena. Apakah you can go first, kamu pergi duluan karena you are the oldest, atau karena you can go first karena kamu pergi duluan, you are the oldest, begitu. Oke. Nah, ini di sini kalian sudah mendapatkan clue kalau yang terjadi duluan adalah you can go first. Oke. Ya. Karena sudah tahu membedakan mana klausa cause dan mana klausa effect ya. Jadi di sini tolong kalian combine two sentences below using conjunction since and therefore. Kalian masih ingat gak sih since itu konjungsi mana dan therefore itu konjungsi apa gitu ya. Kayak kalau masih bingung, since kita cari di sini, oh this is since itu konjungsi cause, and therefore itu konjungsi effect. Oke, langsung saja kita combine. You can go first. Ya, kamu bisa pergi duluan since you are the oldest. Karena kamu yang tertua. Masuk akal juga ya. And then atau bisa juga kita menggunakan you are the oldest, therefore you can go first. Kamu yang tertua, oleh karena itu kamu yang pergi duluan, kamu bisa pergi duluan. Anda yang tertua, makanya Anda yang pergi duluan, seperti itu. Semakin paham insyaallah ya. I will give you a conclusion. Ada 3 jurus ampuh untuk mempelajari cause and effect. The first is kenali conjunction cause and effect dulu, mana yang termasuk konjungsi cause dan mana yang termasuk konjungsi effect. And then second, kenali juga letak dari konjungsinya, conjunction position. Masih ingat? Kalian untuk konjungsi positionnya untuk cause itu ada 2 letak ya. Yang pertama letak di depan sama letak di tengah. Kemudian untuk konjungsi yang effect dia letaknya ada di tengah. Nah, konjungsi ini yang mengikuti kalimat ini termasuk juga kalimat dari konjungsi tersebut. Misalnya konjungsi cause, berarti dia yang mengikuti juga kalimat cause. Next, yang ketiga, jika kalian sudah mentok, kalian bisa menggunakan translation. Well, sampai di sini dulu penjelasan dari Memlika ya. Semoga kalian semakin paham dan tentunya nanti akan ada latihan untuk cause and effect relationship. Tunggu di video selanjutnya. Thank you so much. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.